teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Theolista Lestari Ayuning Simeot, biasa disapa Tari. Saya dari kelas 12C. Nah, teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga kertas kerja. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, inilah dia transaksi saya. Di sini ada 12 transaksi untuk neraca saldo teman-teman. Kemudian teman-teman, di sini ada data penyesuaiannya per 30 November 2024. Baik teman-teman, untuk data penyesuaian yang pertama ini adalah pendapatan yang masih harus diterima sebesar 6 juta. Nah teman-teman, untuk jurnal penyesuaiannya ini dia itu ada piutang dan pendapatan jasa. Kenapa piutang teman-teman? Karena kita itu masih harus menerima pendapatan sebesar 6 juta rupiah teman-teman. Maka di situ piutangnya di situ di debit 6 juta, kemudian pendapatan jasanya itu dikredit sebesar 6 juta juga. Baik teman-teman, lanjut ke data penyesuaian yang kedua, yaitu listrik dibayar tanggal 12 November 2024 untuk 1 bulan. Baik teman-teman, di sini kita akan mencakarnya yaitu dengan cara kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 12 bulan 11 sampai tanggal 30 bulan 11 itu biaya listriknya. Kemudian dari tanggal 30 bulan 11 sampai tanggal 12 bulan 12 itu listrik dibayar di mukanya. Nah di sini teman-teman, untuk biaya listriknya kita lihat jarak dari tanggal 12 ke tanggal 30 itu 18 hari. Maka di situ 18 per 30 dikali 600.000 teman-teman. Mohon maaf, di situ ada kesalahan penulisan, seharusnya 600.000 bukan 6 juta. Nah maka hasilnya di situ 360 teman-teman. Nah itu biaya listriknya. Kemudian untuk listrik dibayar di mukanya teman-teman, di situ kita tulis 12 per 30 dikali 600.000 teman-teman, sehingga hasilnya 240.000. Nah maka itulah yang digunakan sebagai listrik dibayar di muka untuk 1 bulan ke depan teman-teman, sampai tanggal 12 bulan 12. Selanjutnya di situ teman-teman, data penyesuaian yang ketiga, gaji yang masih harus dibayar sebesar 800.000. Nah maka di situ teman-teman, untuk akunnya ada akun biaya gaji dan juga akun utang gaji teman-teman. Kenapa akun utang gaji? Karena kita masih harus membayar, kita punya di situ disebut utang teman-teman. Kita masih harus membayar gaji sebesar 800.000, makanya di situ ada akun utang gaji teman-teman. Sebesar 800.000 di kredit dan biaya gaji sebesar 800.000 juga di debit teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, data penyesuaian yang terakhir, air dibayar tanggal 20 November 2024 untuk 1 bulan. Nah untuk data penyesuaian yang terakhir ini kita juga harus menghitungnya teman-teman, seperti cara yang sebelumnya tadi. Baik teman-teman, di sini kita tulis tanggalnya, itu tanggal 20 bulan 11 sampai tanggal 30 bulan 11 itu biaya air. Sementara dari tanggal 30 bulan 11 sampai tanggal 20 bulan 12 itu adalah air dibayar di muka teman-teman. Nah untuk biaya airnya di sini kita lihat jarak dari tanggal 20 sampai tanggal 30 yaitu 10 hari, sehingga di situ 10 per 30 dikali 300.000 hasilnya 100.000 teman-teman. Nah kemudian untuk air dibayar di mukanya di situ 20 per 30 dikali 300.000 sehingga menghasilkan 200.000 teman-teman. Nah maka air dibayar di mukanya 200.000 dan itu yang menjadi patokan pada data penyesuaiannya nanti teman-teman, karena 200.000 ini akan digunakan sebagai biaya air untuk 1 bulan ke depan teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan kertas kerja berdasarkan neraca saldo yang pertama tadi. Nah di situ pertama-tama kita siapkan tabel akun dulu. Di situ kita tulis semua akunnya seperti kas, gedung, peralatan, perlengkapan dan lain-lain. Kemudian tulis juga neraca saldonya teman-teman, debit dan kreditnya. Nah setelah itu tulis jumlahnya. Kemudian lanjut teman-teman, kita langsung ke tabel berikutnya, tabel penyesuaian teman-teman. Nah pada tabel penyesuaian ini teman-teman, di situ kita hanya akan menulis akun-akun yang ada pada data penyesuaian tadi teman-teman, seperti piutang, kemudian pendapatan jasa, kemudian biaya gaji, biaya listrik, biaya air, utang gaji, kemudian air dibayar di muka dan listrik dibayar di muka teman-teman. Nah itu tadi akun-akun yang ada di data penyesuaian tadi. Kita tulis semua.
sesuai dengan nominal pada data jurnal penyesuaian tadi teman-teman, mohon maaf. Nah selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel NSP atau neraca setelah penyesuaian. Nah neraca setelah penyesuaian di sini teman-teman, kita tulis semua nominal-nominal dari setiap akunnya setelah disesuaikan teman-teman. Nah di situ kasnya itu tetap 120 juta, kemudian gedungnya 200 juta, peralatan 25 juta, perlengkapannya 15 juta. Kemudian di situ piutangnya teman-teman, dia nominalnya berubah. Karena apa? Karena pada neraca saldonya itu teman-teman, di situ nominalnya 8 juta di debit, dan pada penyesuaiannya itu nominalnya 6 juta di debit juga. Nah karena sama-sama di debit teman-teman, makanya dijumlahkan 8 juta tambah 6 juta menghasilkan 14 juta teman-teman. Nah kemudian di situ modalnya tetap 287 juta 100 dan utangnya 60 juta. Kemudian prive-nya 1 juta. Nah di situ teman-teman pendapatan jasa juga dia nominalnya berubah. Di situ menjadi 30 juta di kredit. Karena apa teman-teman? Karena pada neraca saldonya itu di neraca saldonya dia 24 juta di kredit, dan pada penyesuaiannya dia 6 juta di kredit teman-teman. Sehingga kredit dan kredit itu maka dia dijumlahkan teman-teman. 24 juta ditambah 6 juta menghasilkan 30 juta. Nah kemudian selanjutnya ada biaya gaji teman-teman. Nah biaya gaji di situ teman-teman ada 1.200.000 pada debit di neraca saldo dan 800.000 pada debit di penyesuaian. Sehingga karena sama-sama di debit teman-teman, dia dijumlahkan 1.200.000 ditambah 800.000 menghasilkan 2 juta teman-teman. Nah lanjut untuk biaya listriknya teman-teman, pada neraca saldo di debit itu dia 600.000, sementara di penyesuaiannya teman-teman dia itu 240.000 di kredit. Nah di sini teman-teman posisinya berbeda di debit dan kredit, maka jika seperti itu dikurang teman-teman. Nah jadi 600.000 dikurangi 240.000 itu sama dengan 360.000 teman-teman, ditaruh di debit. Nah lanjut kemudian ada biaya air di situ teman-teman, senilai 300.000 di debit pada neraca saldo dan 200.000 di kredit pada penyesuaian. Karena berbeda maka dikurangkan 300 dikurangi 200.000 itu sama dengan 100.000 ditaruh di debit. Nah kemudian untuk akun-akun yang di data penyesuaiannya itu kayak utang gaji, kemudian air dibayar di muka dan listrik dibayar di muka, itu tetap ditulis biasa saja. Tetap di situ 240.000, 800.000 dan 200.000 teman-teman. Nah lanjut teman-teman, kita ke tabel laba rugi. Nah di tabel laba rugi ini teman-teman, kita akan menulis akun-akun pendapatan akun-akun pendapatan dan juga akun-akun biaya teman-teman, seperti pendapatan jasa, biaya gaji, biaya air dan juga biaya listrik. Selain itu kita akan tulis mereka di neraca teman-teman di tabel neraca, tabel selanjutnya. Nah di tabel neraca ini teman-teman, kita tulis semua akun-akun terkecuali akun-akun yang ada pada pada tabel laba rugi teman-teman. Jadi selain pendapatan jasa dan biaya-biayanya itu kita tidak perlu tulis teman-teman. Pendapatan dan biaya-biayanya kita tidak perlu tulis lagi karena sudah ada di tabel rugi. Nah setelah ditulis semua teman-teman, kita lanjut ke saldonya. Di situ pada laba ruginya saldonya itu ada 2.460.000, sementara itu di debit. Kemudian di kreditnya teman-teman itu ada 30 juta. Nah di situ teman-teman kita kurangi 30 juta dikurangi 2.460 itu sama dengan 27.540 teman-teman. Nah kemudian untuk saldo pada neracanya teman-teman, di kreditnya itu ada 347.900, sementara di debitnya itu ada 375.440.000. Nah di situ teman-teman kita lihat di situ semuanya di tabel laba rugi maupun di neraca itu dia tidak balance teman-teman. Maka di situ yang 27.540 itu menjadi laba teman-teman. Nah di situ kita kurangkan dengan 27.540 kita kurang dengan
347.900.000 sehingga di situ menghasilkan 375.440. Nah, di situ di tabel neracanya sudah balance. Nah, untuk di tabel laba ruginya teman-teman, kita jumlahkan 27.540.000 dan dengan 2.460.000 sehingga menghasilkan 30 juta. Nah, di situ sudah balance teman-teman pada saldo akhirnya di laba rugi dan di tabel neraca teman-teman sudah balance. Baik teman-teman, berdasarkan neraca saldo tadi, yang terakhir di sini kita akan membuat laporan keuangannya. Baik teman-teman, untuk laporan keuangan di sini terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian yang kedua laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan neraca teman-teman. Baik teman-teman, kita mulai dari yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah teman-teman, adapun rumus dari laporan laba rugi ini yaitu pendapatan dikurangi biaya. Baik teman-teman, langsung saja di sini laporan laba rugi per 30 November 2024. Nah, teman-teman, untuk pendapatannya di sini sesuai pada neraca saldo, di situ pendapatannya itu ada 24 juta. Nah, kemudian di situ biayanya itu kita ambil semua biaya-biaya pada akun pada neraca saldo tadi, seperti di situ ada biaya gaji, biaya listrik dan biaya air. Nah, untuk biaya gajinya di situ ada 1.200.000, kemudian untuk biaya listriknya ada 600.000 dan biaya airnya 300.000 teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini jumlah pada pendapatan yaitu 24 juta kita kurangi dengan jumlah biaya tadi. Nah, jumlah biaya ini teman-teman berasal dari penjumlahan 1.200.000 ditambah 600.000 dan 300.000 sehingga menghasilkan 2.100.000. Nah, itu dikurang teman-teman sehingga menghasilkan 21.900.000. Nah, 21.900.000 ini teman-teman, karena hasilnya itu lebih kecil daripada pendapatan jasanya, maka 21.900.000 ini menjadi laba teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan yang kedua yaitu laporan perubahan modal teman-teman. Nah, adapun rumus dari laporan perubahan modal ini yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba atau rugi kemudian dikurangi price. Nah, teman-teman, langsung saja di sini laporan perubahan modal per 30 November 2024. Langsung saja di sini teman-teman, untuk modal awalnya tadi kita tulis 287.100.000. Kemudian tadi kita mendapat laba, maka kita tulis labanya di sini yaitu 21.900.000. Nah, kemudian teman-teman dijumlahkan sehingga di situ menghasilkan 309 juta teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, 309 juta tersebut kita kurangi dengan price sehingga menghasilkan 308 juta. Nah, 308 juta ini teman-teman akan dijadikan modal akhir. Baik teman-teman, laporan keuangan yang terakhir yaitu di sini laporan neraca, di mana rumusnya adalah harta sama dengan kewajiban. Jadi langsung saja laporan neraca per 30 November 2024. Di sini hartanya itu berdasarkan neraca saldo tadi ada kas senilai 120 juta, gedung 200 juta, peralatan 25 juta, perlengkapan 15 juta, dan piutang 8 juta. Nah, kemudian kewajiban ada modal akhir tadi yang berasal dari laporan perubahan modal senilai 308 juta dan utang senilai 60 juta. Nah, kemudian saldo kewajiban di sini teman-teman ada 368 juta dan saldo dari harta di sini 380 juta. Sehingga hasilnya teman-teman harta sama dengan kewajiban yaitu 368 juta. Balance teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah dia tadi video penjelasan dari saya tentang neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan juga laporan keuangan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.